Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ja'alallahu ka'batal baital haram qiyaman linnas. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang saya hormati Bapak Camat Tulang Muhula, yang saya hormati yang mewakili Kapolsek, yang saya hormati para ayahanda, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pendidik, pemuda, rekan kami di Kementerian Agama yang baru saja bertugas, Bapak Haji Solikin Fairin. Beliau juga adalah ex jemaah saya di tahun 2018 pada saat saya menjadi pembimbing ibadah. Yang saya muliakan Duyufullah, Duyufur Rahman, tamu-tamu Allah 1445 Hijriah, dan calon tamu-tamu Allah. Insya Allah mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Selagi saya mengingat, saya ingin menyampaikan satu amalan. Saya ingin menyampaikan satu pengetahuan wirid, sehingga Bapak Ibu sekalian lebih cinta, lebih rindu, lebih tambah rindu. Dan insya Allah kalau belum ada niat, insya Allah akan ada niatnya. Dan setelah itu insya Allah akan lebih mudah ketemu dengan Ka'bah atau Baitullah. Mau diajar? Mau? Ya. Ada yang menyampaikan ke saya, insya Allah nanti kalau ingin setiap tahun berangkat ketemu dengan Baitullah, maka ketika melihat Ka'bah baca ini. Di waktu manasik saya ijabkan ya. Pada saat melihat Ka'bah maka baca ini. Pak Haris Kebaba tidak ikut manasik saya, makanya saya harus kasih tahu. Ketika ketemu Ka'bah baca ini, insya Allah akan lebih mudah, lebih gampang, dan akan lebih sering ketemu dengan Ka'bah. Apa itu? Bacaan ini tertulis pas di atas pintu Ka'bah. Ada pintu Ka'bah di atas itu, kalau tidak salah dia baris ketiga atau baris keempat dari atas. Membaca itu bacaannya adalah La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Kalimat ini tertulis diapit oleh kalimat walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan. Jadi ibu-ibu insya Allah mulai sekarang baca ini terus, sambil mengingat-ingat Ka'bah, sambil mengingat-ingat Baitullah. Baca wirid ini, baca amalan ini. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin.
Maka saya titip juga kepada seluruh jemaah haji ini yang hadir, maka nanti pada saat melihat Ka'bah baca juga ayat ini dan sebut nama orang yang mau dipanggil. Insya Allah tidak lama kemudian akan bertemu dengan inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Bapak Ibu akan segera ketemu dengan rumah yang paling mulia di muka bumi ini. Bapak Ibu akan ketemu dengan yang namanya Ka'bah, yang mulai daripada Nabi Adam sampai dengan hari ini tidak pernah orang tidak melakukan tawaf mengitari Ka'bah sebanyak 7 putaran. Maka ada riwayat yang mengatakan kalau orang sudah berhenti melakukan tawaf, maka pada saat itu juga kiamat sudah akan berakhir. Baitullah ini yang Bapak Ibu sekalian adalah tempat yang paling mulia. Karena inilah yang nanti akan didatangi oleh jemaah haji yang sejumlah 65 atau 75 orang. 1005 provinsi Gorontalo, 241.000 dari Indonesia dan 3,7 umat Islam sedunia berkumpul di padang Arafah yang mulia. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau mau berangkat haji tidak sama mau pergi Malaysia, tidak sama mau pergi Amerika. Orang kalau mau pergi Malaysia tidak perlu doa pemberangkatan. Orang kalau mau pergi Jakarta tidak perlu doa pemberangkatan. Orang kalau mau kemana pun tidak perlu doa pemberangkatan. Tapi Nabi mengatakan la tasuddur rihal illa ala fi thalathati masajid. Janganlah kalian meniatkan berangkat mengunjungi tempat-tempat kecuali telah mengunjungi 3 tempat, yaitu Al-Masjidil Aqsa, Al-Masjidil Nabawi, dan Al-Masjidil Haram di Makkahil Mukarramah. Kenapa kita harus menyelenggarakan ini? Kenapa kalau ke Malaysia tidak pernah kita orang mau lihat ini? Kalau mau pergi Malaysia berkumpul sebanyak ini manusia. Orang mau pergi kemana tidak berkumpul sebanyak ini manusia. Semua kenapa? Semua kita ini berbondong-bondong, hati kita diketuk oleh Allah. Karena yang mengetuk itu langsung adalah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Karena mereka akan segera ketemu yang namanya Baitullah, Baitul Haram, Baitul Atiq, Bakkahil Mukarramah. Pertama karena apa? Karena mereka ini kata Nabi da'watul hujjaj wal umrah mustajab lahu. Mereka ini nanti lidahnya itu akan sangat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika sementara ihram futihat abwaabus sama, itu akan terbuka pintu langit. Disitulah pada saat ihram labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma hajjan, disitulah langit akan terbuka dan disitulah apa yang diniatkan oleh jemaah haji pasti Allah akan kabulkan. Kenapa? Karena berkumpul 3 kondisi. Ini yang tidak ada kalau di Kuala Lumpur. Ini yang tidak ada kalau di Gorontalo. Berkumpul ini 3 barang ini. Pertama adalah hada rihlah al-muqaddas. Ini perjalanan yang suci. Mekah itu adalah perjalanan yang suci. Yang kedua adalah dengan orang yang suci dalam keadaan suci. Pada saat orang sudah ihram, labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma hajjan, maka disitulah kesucian itu muncul. 2. Yang ketiga adalah di tanah yang suci. 3 suci ini yang berkumpul, maka mereka itu diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau datang orang ada doa pemberangkatan di sini, hadir. Datang untuk apa? Untuk kasih tangan. Untuk kasih sentuh antara tangan kita dengan tangan orang ini.
Karena mereka-mereka ini Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah tahun ini mendapatkan kemuliaan, keberkahan tahun ini. Ada orang yang mau pergi berangkat berulang-ulang tapi tidak. Di kantor wilayah Bapak Ibu, ada orang hampir setiap hari datang minta supaya percepatan, supaya segera berangkat. Saya bilang di komputer haji itu sudah diatur first come first serve, artinya siapa yang duluan datang itu yang duluan akan diterima oleh komputer. Tidak ada istilah dalam bahasa kita adalah urut kacang. Cadangan kita yang melunasi 205 orang, sementara yang diterima adalah hanya 104 orang. Maka 100 yang lain itu, 120-an yang lain itu adalah cadangan. Nah ini yang pernah datang sama saya, dia temani, Pak Haji, boleh orang semua begini, saya berdoa ini sosial. Tapi dia nama itu paling terakhir. Saya bilang, Pak Haji, boleh mau berangkat. Saya jamin boleh mau berangkat. Asal syaratnya satu. Apa itu Pak Haji? Yang di Pak Haji punya yang di atas ini 123 orang meninggal dalam waktu bersamaan. Baru boleh naik. Ya Allah, betul Pak Haji. Tidak boleh juga begitu. Iya, karena ini hadis sebegitu. Meninggal satu, otomatis naik. Yang ini batal, tiba-tiba ini yang naik. Pokoknya ini batal, otomatis naik ini. Kemarin ada yang lapor ke kami di kantor wilayah sakit, dioperasi, tidak tahu siapa dioperasi, itu tiba-tiba harus naik. Di bawahnya itu harus naik. Ini memang seperti itu, tidak bisa diapa-apakan. Biar dia anaknya siapa tidak bisa. Karena kenapa? Ini sistem antri sudah diatur. Maka ketika Bapak Ibu sekalian ini berangkat, saya pastikan tidak ada orang yang berjasa. Jangan ada orang yang menjual jasa. Gara-gara kita dia berangkat cepat, tidak ada itu. Pasti karena sudah jatah. Karena biar mau berangkat kalau bukan jatah susah. La mani alima aqaita wala mu'tiya lima manata. Haji itu prinsipnya begitu. Jadi ini Bapak Ibu sekalian kita datang ini untuk jabat tangan. Karena memang syariat mengatakan kalau mau berangkat untuk rihla yang suci ini saling memaafkanlah. Saling memaafkanlah. Daripada Pak Haris, ini berapa orang yang hadir? Mungkin ada 100 orang. Daripada Pak Haris pergi rumah nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, dia datangi semua orang di Tulang Hula, mau capek beliau. Mau datangi satu-satu. Makanya kalau perlu dikumpullah satu tempat, maka disitulah nanti orang bersalam-salaman. Susah ini kalau semua mau beken. Nah ini juga Bapak Ibu sekalian, saya minta kepada Pak Haji, oh iya ini mungkin karena sudah ada dua keberangkatan ini, tanggal 19 sudah masuk di asrama haji, kami sudah terima tanggal 19. Maka tidak perlu ini satu-satu orang harus bikin doa pemberangkatan. Ini kalau mau doa pemberangkatan ibu, ini juga mau, ini juga mau, ini juga mau. Oh, sampai orang pulang di sini masih doa pemberangkatan semua. Kapan selesai? Kalau mau doa pemberangkatan waktu semua. Maka karena itu dikumpullah saat ini. Kenapa? Karena berkah juga itu kalau kumpul sama-sama manusia. Kumpul umatnya Rasulullah disitulah fauqal jamaah, di atas jemaah itu berkah. Bapak Ibu sekalian. Jadi kita datangi. Nah, tugasnya Bapak Ibu sekalian nanti titip doa ya. Titip doa ya. Doa apa? Yo. Titip doa ya. Doa apa? Titip doa ya. Apa? Saya pedagang kecil-kecilan supaya bisa ini. Titip doa ya. Doa apa? Saya supaya penyakit saya sembuh. Titip doa ya itu ada. Sekarang bingung ini jemaah. Ada 100 orang yang bertitip doa. Sekarang bagaimana di Ka'bah? Mau cuma semua ini satu-satu? Ini berdoa ini Tuhan, ini berdoa ini Tuhan, ini mau habis waktu kalau begitu. Maka kalau ini semua titip doa, caranya singkat. Apa itu? Ya Allah, ya Rabbi, terima semua doanya orang yang menitipkan kepada selesai. Saya kalau ini pasti akan sederhana, tidak bikin pusing orang. Saya sudah
datangi jemaah, boleh melanggar kuota dan sebagainya. Saya suka itu jemaah sederhana. Ini juga saudara-saudara yang lain, ada yang saya sempat masih dengar tidak mau berhaji. Kenapa tidak mau berhaji? Saya pengen mengaji Al-Quran belum lancar. Saya bilang pergi saja, karena di sana tidak orang mau pergi BMTQ. Pergi saja. Saya ini Pak Haji belum mau pergi. Kenapa? Masih banyak saya dosa. Pergi. Mudah-mudahan ketika dia pulang, dia insya Allah tidak banyak melakukan dosa. Saya Pak Haji belum mau pergi. Kenapa? Ini saya rezeki ini masih begini. Pergi. Tabi'ul hajj wal umrah fa innahuma yanfiyani min al-fikri wal dhunub. Ada dua yang dijamin orang kalau dia umrah terus menerus atau haji terus menerus. Apa itu? Dosanya akan dihapuskan dan rezekinya akan diperluas. Ini tidak ada orang sering umrah lalu dia bangkrut. Tidak ada orang yang sering dia haji lalu dia bangkrut. Makanya bahkan kalau Imam Syafi'i mengatakan sepanjang kalau jemaah itu sudah pulang ke Gorontalo, pulang ke tanah air dan keluarganya masih mampu hidup diberi makan 40 hari, maka sesungguhnya dia sudah wajib melaksanakan ibadah haji. Ini saya tahu ini orang Tulang Hula ini kaya-kaya semua. Banyak DP kebun, banyak DP sawah, banyak DP ini, banyak DP ini. Jual Bapak Ibu sekalian, jangan terlalu banyak itu. Ada 2 sawahnya, jual 1 berangkat haji. Ada 2 motor, jual 1 porsi haji. Ada 2 rumah, jual 1 berangkat umrah. Ada 2 istri, kasih berangkat semua. Jangan ada ketinggalan, berangkat semua. Itu penting, Bapak. Haji itu luar biasa. Tanya semua orang yang sudah berhaji, nyaman hatinya, tentram jiwanya. Kalau ini mau dipikir ini, Bapak Ibu sekalian, apalagi kata agama mengatakan innal hajar, maksudnya Nabi mengatakan sesungguhnya batu hajar aswad ini, siapapun yang sudah memberi salam kepadanya, bismillahi Allahu akbar, dan sudah memberi salam kepadanya, maka hajar aswad nanti di yaumil akhir dia akan bersaksi bahwa si fulan dari desa Sukamakmur, kecamatan Tolagu Hula, provinsi Gorontalo, asal dari bangsa Indonesia, sudah memberi salam kepadaku pada tanggal sekian, hari sekian, jam sekian, menit sekian, dan bersama dengan ini. Jadi Bapak Ibu yang sudah berhaji ini, alhamdulillah nanti semua kita akan bersaksi. Bersaksi itu batu itu untuk mencari siapa ini yang sudah menyentuhnya. Haramallahu jasadwalannya. Siapa yang sudah menyentuh Ka'bah, siapa yang sudah memberi salam, maka diharamkan kepadanya api neraka. Dan yang berikut adalah Nabi mengatakan kunjungilah ini Masjidil Aqsa, Masjidil Nabawi dan Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena pahalanya luar biasa. Satu kali orang sholat di Masjidil Haram itu sama dengan 100.000 kali sholat di Masjid Tulang Hula. Maknanya adalah jika ibu sholat duha di sana, 1 kali saja sholat duha di sana, maka nanti boleh sama kalau kumpul 100.000 orang Tulang Hula sholat duha. Baru 1 kali. Sementara orang di haji itu Bapak Ibu sekalian, masa tinggalnya 8 hari 9 jam di Medina. Kemudian 28 hari di Mekah, minus Arafah tanggal 8 Zulhijjah, tanggal 9 Zulhijjah, Musdalifah tanggal 10 Zulhijjah, kemudian Mina 11, 12, 13 Zulhijjah, full 1 bulan. Jadi kalau 1 bulan mereka ini melaksanakan ibadah full, maka kata Nabi kalau mereka melakukan ibadah di situ setara dengan mereka beribadah 100.000 bulan. 100.000 bulan dibagi 12 bulan 1 tahun, maka 1 kali berhaji senada senilai dengan dia beribadah 883 tahun. Masya Allah. Kecil ini doyan 65 juta. Kecil ini doyan 65 juta ini.
Makanya saya bilang kalau ada 2 mobil jual 1 Pak. Pak Haji, boleh mau utang, mau pergi haji? Boleh. Ini yang saya bilang, boleh. Dari mana bolehnya? Ibadah itu gratis. Bapak Ibu mau kalau sholat di Masjidil Haram gratis, mau sholat di Masjid Baitur Rahim gratis, mau sholat di Masjid Baitur Rahman Limboto gratis. Yang tidak gratis itu adalah bensin dan pilih Limboto. Itu yang dibayar, itu yang dicicil, itu yang diutangin. Dan pada orang baru saya CPNS, so masuk ke ini, saya tanya, kenapa mau ambil doi ini? Untuk apa doi sebanyak ini? 80 juta. Masih kurang ini Pak Haji. Baru selesai CPNS, baru PNS, so kasih masuk doi di bank. Minta utang. Mau apa ini? Bila mau kawin. Kalau begitu, nganapin istri ini kau cicil. Hampir sama maknanya. Jadi ibadah itu gratis Bapak Ibu. Yang tidak gratis itu makannya, hotelnya, pisahnya, makanannya, bosnya, dan sebagainya. Itu yang tidak gratis. Tapi kalau sholat di Masjidil Haram, biar mau berapapun gratis. Nah makanya Bapak Ibu sekalian ini, maka Bapak Ibu ini akan nanti berangkat menuju di sana. Saya katakan, jangan simpan kamu punya sholat di kamar di hotel. Sudah tahu hotelnya di Mekah? Nggak usah saya kasih tahu ya. Nggak usah. Kalau saya kasih tahu tidak apa-apa. Nah, ya alhamdulillah. Begini, insya Allah nanti di Mekah hotelnya Bapak Ibu itu alhamdulillah ada 2 hotel. So bilang saya sudah 15 tahun. Ini tapi setelah ini. Nah, alhamdulillah supaya Bapak Ibu nanti sampai di sana sudah dapat bersilaturahim dan sebagainya dan sebagainya. Jadi pesan. Yang ketiga pesannya Bapak Ibu sekalian, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kalau nanti orang mau berangkat ini, pesannya apa? Bawa ketakwaan. Pernah ada Nabi itu ditanya kepada Rasulullah. Sebentar tanya, ya Rasulullah ayyul amali ahabbu ila Allah Ta'ala. Ya Rasulullah, kira-kira mana amalan yang paling dicintai Allah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, it'amut ta'am. Kamu kasih makan orang, kamu kasih minum orang. Jadi saya pesankan kepada seluruh jemaah haji, selama melaksanakan ibadah haji, amalan ini jangan pernah ditinggalkan. Kasih makan orang, kasih minum orang, meskipun sedikit. Kenapa? Karena penelitian menunjukkan Bapak sekalian, kenapa Nabi mengatakan begini? Kenapa Nabi mengatakan yang paling dicintai Allah itu adalah it'amut ta'am? Pertama adalah makanan dan minuman itu Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah orang minum, maka itu nanti selesai setelah 40 hari. Makanya dulu ada bagian daripada mazhab Ibnu Taimiyah mengatakan orang kalau sudah meninggal dunia, kenapa dianjurkan bersedekah orang hidup itu makanan? Supaya apa? Supaya untuk mengurangi beban orang yang meninggal dunia di dunia 40 hari. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan, saya di mana-mana kalau ceramah, kalau saya mau ceramah itu Bapak Ibu sekalian, saya pasti minum. Saya pasti minum itu. Saya sudah minum tadi, sudah. Nah, yang penting Tuhan rumah saya tahu saya ini berangkat dari Talaga jam 6 maghrib. Nah, Bapak Ibu sekalian, makanya saya minum supaya apa? Nanti 40 hari ke depan, jadi besok saya layani ada acara besok jemaah haji, Pak Haris Kobamba dapat pahala. Karena apa? Sedekah makanan minumannya Pak Haris masih ada sama saya. Tanggal 17 saya layani jemaah haji, Pak Haris Kobamba dapat lagi dia punya pahala. Besok saya berceramah lagi di hari Minggu, Pak Haris Kobamba masih dapat ceramah. Selama 40 hari 40 malam. Oh, malu ya tadi. Gara-gara amin jangan kalau ini. Allahumma shalli wa barik alaihi.
Bismillah. Mudah juga saya tahu bahwa ini pada saat saya mau kasih manasik saya bilang supaya menjaga suara saya, teknik saya itu tawar tidak pakai gula. Ternyata orang so tahu Masya Allah, barakallahu Pak Haris. Pak Haris ini saya punya teman akrab pada saat umrah di Meida Wisata. Itu ada Pak Darhan dengan Ibu Des di dalam itu. Dia itu yang pimpinannya Meida Wisata di Gorontalo. Itu yang setiap bulan. Jadi saya kalah. Kalau saya ini baru 8 kali bawa jemaah ke Tanah Suci. Tapi kalau Ibu Des itu tidak tahu seberapa kali stop. Hampir setiap bulan itu ada orangnya di dalam. Yang setiap saat ketemu dengan Baitullah. Nah Bapak Ibu sekalian, kenapa ini itu ta'am? Maka karena itu Imam Ghazali mengatakan bahwa salah satu ciri haji mabrur itu adalah bersedekah makanan. Makanya tidak ada ceritanya nanti itu orang yang sudah pulang dari Tanah Suci dia punggili. Saya pernah cerita, saya pernah bawa jemaah Bapak Ibu sekalian, ada jemaah saya. Ini kalau sudah sedikit tidak apa-apa, tapi ini untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, saya pernah ada jemaah itu sudah 3 hari tidak ke masjid. 3 hari tidak ke masjid. Setelah saya tanya kenapa, dia tidak bisa makan. Kantor rampe leher ini kan beris. Sementara rampe makanan kan pada saat itu makanan India lah, makanan Jawa lah, makanan ini lah. Sekarang ini sudah makanan Nusantara. 3 hari tidak ke masjid. Baru saya sisa. Siapa yang ada segela? Siapa yang ada acar? Siapa yang ada segela? Ini Pak Haji. Sudah saya kasih 5 lemper, ingat saya itu 5 lemper saya kasih. Alhamdulillah setelah beliau Pak Haji itu makan 5 lemper itu langsung basuar. Setelah basuar di sore sepigi Masjidil Haram. Saya bilang sama itu Ibu, wallahi ini Tanah Suci. Gara-gara ibu makasih 5 sendok 5 lemper ini segera, gara-gara ibu tipe ini sudah pergi ke masjid, maka ibu mendapatkan haji mabrur dengan gelar haji mabrur segera. Gara-gara ibu yang bersangkutan so rajin ke masjid. Jadi nanti begitu Bapak Ibu sekalian. Nanti kan enak nanti kalau di akhirat. Wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Orang mau masuk surga nanti itu berbondong-bondong. Saya itu merindukan. Saya itu kepingin. Nanti ini yang kloter 14 UPG asal dari Tolamuhula, campuran Jabal Rahmah dengan Arafah, maka nanti itu dia satu kelompok nanti di akhirat, dia nanti itu masuk surga saling bergandengan tangan. Ketika nanti yang duluan itu yang tadi itu duluan ke masuk ke pintu malaikat Ridwan surga, dia terhenti. Masih ada orang kita memang tidak ada. Wah, kenapa dia? Ridwan, malaikat Ridwan, tolong dia masuk surga dia. Kenapa? Dia pernah bakasi sagela saya dulu waktu di Madinah. Kasih masuk dia. Benar ini temanmu? Benar. Ini pernah dia kasih sagela? Pernah. Gara-gara sagela saya sudah nyaman beribadah. Oh iya, masuk surga. Masuk surga gara-gara sagela, Pak. Jadi orang mau masuk surga itu tidak ribet-ribet amat. Tidak susah-susah amat. Kenapa? Boleh jadi ada tindakan kita yang hanya sedikit itu. Bisa jadi itu yang membuat kita masuk surga. Ada dulu pelacur kan ceritanya masuk surga gara-gara kasih minum anjing. Imam Ghazali nanti dia diberkahi oleh Allah gara-gara lalat. Dia ketika dia menulis itu kitab Ihya Ulumuddin, tintanya itu Al-Ghazali ada lalat mau masuk, dia minum tintanya, gara-gara itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti jemaah sekalian yang dirahmati Allah, jangan pernah bunyi di sana. Jangan. Kenapa? Di dalam surah Ibrahim ada namanya Sikayatul Hujjaj. Apa itu Sikayatul Hujjaj? Sikayatul Hujjaj adalah tradisi perilaku Nabi Allah Ibrahim ketika sudah mulai orang melaksanakan ibadah haji. Semua hartanya diberikan untuk kasih makan para jemaah haji.
namanya Sikayatul Hujjah. Barang siapa nanti yang berikan makanan pada tanggal 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 Zulhijjah, maka insya Allah dia akan menjadi rombongan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, nanti masuk akan surga. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, fokuslah beribadah dan berdoa. Fokuslah beribadah. Karena saya bilang sama orang ini, saya sudah sampaikan di manasik, mau pergi haji itu gampang sekali. Mau pergi haji itu gampang. Siapa yang pernah saya bimbing di sini, pernah saya haji, saya bilang, mau nih kalau mau pergi haji dengan saya, kasih keluar itu buku manasik, berdoa dengan doa masing-masing. Jadi tahu saya lagi pikir macam-macam, ini jemaah dulu ini stres. Mau semua pergi berangkat tanggal 17, dia buka-buka buku manasik, belum ada yang boleh masuk. Mau baca ini, mau baca itu, mau baca itu. Saya bilang bahwa ibadah di dalam manasik itu yang bermain itu adalah hati. Jadi berdoalah Bapak Ibu sekalian. Doa apa? Doa sesuai dengan keinginan kita. Yang penting ada ini, ada yang suami istri ya. Yang penting ini jangan seperti jemaah saya yang di Gunung Lango. Ada jemaah saya itu dia kasih baku tabrak doa. Kasih baku tabrak doa. Saya bilang itu kalau orang haji itu ada 7 tempat mustajab doa. Pertama multazam, yang kedua 7 putaran tawaf, yang ketiga di bawah pancuran emas, yang keempat mendaki Safa Marwah, yang kelima 5 jam pada saat wukuf ba'da zawal hari Arafah, wukuf di padang Arafah, yang keenam adalah Yaumul Nahar tanggal 10 Zulhijjah di Mina, dan yang satu tempat itu ada di Raudhah di Madinah. Jangan kasih baku tabrak doa. Dia bilang pagi saya mau berdoa begini. Berdoa di mana suami istri? Rupanya itu begini. Nanti Pak Haris kami berangkat dengan istrinya hati-hati. Ini dia mau berdoa. Ternyata doanya itu dia bilang dia konsul ke saya. Dia bilang Pak Haji, boleh saya mau berdoa begini? Doa apa itu? Saya ke istri ini Pak Haji. Saya 10 tahun minta izin mau kawin lagi. Dia tidak pernah setuju. Baru boleh saya mau nanti berdoa di sana? Boleh, saya bilang boleh silakan. Di mana ada tempat? Pokoknya langsung gaspol. Di mana? Di 7 putaran tawaf. Pada saat itu kan tawaf sudah dalam keadaan ihram, makbul sekali di situ kalau perlu menangis. Sudah berdoa dia, Allahumma ya Allah, Bismillah ya Allah, Allahumma ya Allah. Ini saya istri saya di belakang ya Allah. Sudah 10 tahun saya minta supaya mau tambah istri ya Allah. Sampai sekarang tidak pernah disetujui ya Allah. Ya Allah, kasih buka DP hati ya Allah, kasih nyaman DP hati ya Allah, supaya dia izinkan saya untuk kawin lagi ya Allah. Saya sudah kepingin lagi tambah istri ya Allah. Ini putaran tawaf loh, keramat sekali. Begitu setelah selesai, saya tanya, berapa haji? Sudah berdoa? Sudah Pak Haji. Tapi kenapa? Zong Pak Haji. Zong kenapa? Saya tanya, kenapa zong? Dia bilang, aduh saya sebagus-bagus saya di berdoa Pak Haji. Putaran pertama, ya Allah, di belakang saya ini, ya Allah, istri saya sudah saya minta untuk diizinkan, tidak pernah dia mau, ya Allah. Ya Allah, bukakan hatinya, ya Allah, lembutkan hatinya, ya Allah, supaya diizinkan saya kawin lagi, ya Allah. Cuma satu kalimat itu Pak Haji, buyar semua doa. Apa itu? Bisa dia berdoa, ya Allah, istri saya di belakang, ya Allah, jangan kau terima DP doa, ya Allah, jangan kau terima DP doa, ya Allah, jangan kau terima DP, ya Allah. Ya, selesai pertandingan. Selesai. Habis. Ini yang saya bilang, itu yang suami kalau mau berdoa tanya dulu. Mau berdoa apa ini? Kata kau cuma berdoa, amin, 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 amin. Nanti kalau Pak Haris berdoa, kasih jelaskan sedikit doa supaya istri dapat dengar. Oh, minta supaya DPDT tambah lagi 1. Oh, supaya nanti minta rumahnya lagi ada dibangun di kota lagi, tambah lagi 1, amin. Kalau begitu kan kencang itu istri, amin ya Allah, amin ya Allah. Jangan itu yang mau tambah titik-titik itu. Selesai.
tidak habis sampai sudah begini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tentu kedatangan kita ini kita kepingin semua jemaah haji ini insya Allah mudah-mudahan diberikan jalan kemudahan kesehatan berangkat meninggalkan Gorontalo ketemu dengan Allah, melaksanakan ibadah haji dan umrah secara sempurna, nanti balik ke Talawuhula mendapatkan yang namanya surga. Laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tidak ada yang mampu diberikan oleh Allah kecuali nanti diberikan surga bagi orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah secara sempurna. Mari kita mendoakan semua. Kata Nabi, orang yang tidak haji mendoakan kepada jemaah haji makbul doanya. Orang yang mau berhaji mendoakan orang yang tidak berhaji juga makbul doanya. Maka ayo sama-sama berdoa semua, insya Allah mudah-mudahan doa kita ini dijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mendapatkan keberkahan dan semoga mereka mendapatkan hajjan mabrura. Ala hadhihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'ma wa yukafi mazida. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'ala jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina safiyan wa la mahruma. اللهم اجعل حجهم حجا مبرورا وسعيهم سعيا مشكورا وذنبهم ذنبا مغفورا وتجارتهم تجارة لن تبور. يا عالم ما في الصدور اخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا عليك توكلنا وإليك عنبنا وإليك المصير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر، اللهم تمم بالخير. اللهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لا شريك لك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام فيها سلام فيها سلام. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan.